Selamat datang di mastermatika.com. Halo sahabat matematika, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep materi dan rumus simpel yang sangat membantu dalam pemahaman konsep dan pemecahan soal limit fungsi. Namun sebelum lanjut ke materi kita kali ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tahu update video terbaru dari Mastermatika. Konsep pertama yang sangat membantu dalam pemahaman konsep limit adalah konsep pembagian bilangan. Misalkan kita punya yang pertama 15 dibagi 3, itu hasilnya 5. Karena kita tahu bahwa 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi terdapat hubungan antara yang dibagi, pembagi, dan hasil bagi itu selalu berhubungan. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4, karena 2 kali 4 sama dengan 8. Gitu ya. Kemudian kalau 0 dibagi 4 berapa? Misalkan 0, apakah benar 4 kali 0 sama dengan yang dibagi? Benar ya. Jadi dari situ kita dapat membuat suatu notasi atau yang berlaku umum bahwa A per B sama dengan C, maka B kali C sama dengan A. Selanjutnya 4 dibagi 0 itu berapa? Kalau kita mau jawab 0, harusnya 0 kali 0 itu adalah 4 kalau terdapat hubungan seperti yang di atas tadi. Ternyata tidak. Kemudian misalkan 4 bagi 0 itu apakah 4? Harusnya 0 kali 4 itu 4. Ternyata tidak. Lalu bagaimana? Ya, dapat kita simpulkan bahwa suatu bilangan itu kalau dibagi 0 itu hasilnya tak terdefinisi atau tak hingga, ya. Kalau dalam bilangan ini tak terdefinisi, nanti kalau dalam limit tak hingga, ya, itu lambangnya seperti angka 8 tapi tidur, ya, tak terdefinisi atau tak hingga. Oke, kemudian selanjutnya bentuk 0 dibagi 0. 0 dibagi 0 itu kalau kita mau jawab 0, benar enggak? Nah, benar, karena apa? Karena 0 kali 0 itu juga 0. Pembagi dan hasil bagi kalau dikalikan adalah yang dibagi. Kalau kita jawab 1, apakah 0 kali 1 itu hasilnya 0? Iya, benar juga. 0 bagi 0 kita jawab 2. Harusnya 0 kali 2 adalah 0. Kalau benar ya benar. Ya benar. Kemudian 0 bagi 0 kita jawab negatif 5, apakah benar? Ternyata benar juga. Lagi 0 bagi 0 kita jawab 976, apakah benar? Harusnya 0 kali 976 sama dengan 0. Benar? Ternyata benar juga. Berarti 0 dibagi 0 itu berapa? Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa negatif 5, bisa 976 dan seterusnya. Artinya dia tidak tentu. Gitu ya. Berarti 0 dibagi 0 diingat-ingat adalah tak tentu. Ini nanti sebagai dasar pembahasan limit. Rumus selanjutnya adalah rumus yang berlaku selama bumi masih berputar. Kenapa saya sebut demikian? Karena rumus ini kepake terus dari SMP, SMA, bahkan kuliah, dan bab apapun dalam matematika ini kepake terus. Namun tidak punya nama, jadi saya sebut rumus yang berlaku selama bumi masih berputar. Misal kalau kita punya 3 kuadrat, artinya apa? 3 kali 3. 15 kuadrat, 15 kali 15. P kuadrat, P kali P. Berarti dikalikan dirinya sendiri. Berarti bakso kuadrat apa? Ya bakso kali bakso. Sementara A plus B kuadrat, ya berarti A plus B kali A plus B. Terus kita kalikan A kali A kuadrat, A kali B, AB, B kali A. B kali A itu AB juga, B kali B, B kuadrat. A kuadrat, nah ini roti, kita misalkan roti ditambah roti, AB nya roti, 2 roti berarti ditambah B kuadrat. Paham ya? Berarti A plus B kuadrat adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Itu rumus pertama. Selanjutnya itu jika A plus B kuadrat. Sekarang
Bagaimana jika, itu rumus yang pertama, bagaimana jika A min B kuadrat? Kalau tadi A plus B kuadrat, A plus B kali A plus B, sekarang A min B kuadrat berarti A min B kali A min B. Coba kita kalikan. Dikalikan A kuadrat AB min AB plus B kuadrat, ya. B kali A sama dengan AB, ya, dibalik nggak apa-apa, berlaku komutatif. Lah itu ngambil satu roti lagi, berarti ngambil 2 roti. 2AB nya kita misalkan roti, berarti A min B kuadrat adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, itu rumus nomor 2. Nomor 1 sudah kita ketahui. Misalkan nomor 1 itu X plus 7 kuadrat, berarti apa? Ya, X sebagai A, 7-nya sebagai B, berarti jadi X kuadrat plus 2X kali 7 dikali 7 kuadrat, X kuadrat plus 14X plus 9. Misal yang kedua X min 3 kuadrat, ya, berarti X kuadrat min 6X plus 9. Oke, selanjutnya kalau ini sama, yang nomor 1 dan 2 ini sama, A plus B dikali A plus B, A min B kali A min B sama. Sekarang kalau kita beda, yang nomor 3 itu kita buat beda, A min B dikali A plus B, atau dibalik boleh, A plus B dikali A min B. Hasilnya apa? Ya kita kalikan, A kali A kuadrat, A kali B min A kali min B min AB plus AB plus B kuadrat. Nah, AB nya habis karena AB min AB, ya, berarti kalau beda A plus B dikali A min B hasilnya cuma A kuadrat min B kuadrat, atau dibalik boleh, A plus B kali A min B adalah A kuadrat min B kuadrat. Itu rumus ke-3. Paham, ya? Oke, atau dibalik boleh, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Lah ini kita gunakan berkali-kali. Lah nomor 3 ini rumus yang sangat sering digunakan dalam limit. Misalkan, ya, X kuadrat min 9 itu kita ubah menjadi X kuadrat min 3 kuadrat. Jadi bentuknya sudah A kuadrat min B kuadrat, berarti kalau kita faktorkan menjadi X plus 3 X min 3 menurut rumus di atas, atau X kuadrat min 49. Berarti nanti X plus 7 X min 7. Paham, ya? X min 4. Nah, X min 4. Nah, X itu kita buat dalam bentuk kuadrat, jadi akar X kuadrat, 4-nya jadi 2 kuadrat, berarti akar X plus 2 akar X min 2. Paham, ya? Mungkin ini bagi sebagian siswa sudah familiar, ya. Kemudian kita jadikan satu ketiga rumus itu, biar kita mudah mengingat-ingat. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sementara yang kedua, A min B kuadrat adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sementara yang ketiga, A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat, nggak ada 2AB nya. Kemudian A min B ditambah dikali A plus B sama, ya, atau dibalik boleh. Nah, rumus inilah yang saya sebut rumus yang berlaku selama bumi masih berputar, karena ini kepake terus walaupun dia tidak punya nama, kepake terus dalam bab apapun dalam matematika, tidak hanya dalam limit, namun bab apapun terpakai, bahkan SMP, SMA maupun tes masuk perguruan tinggi. Oke, paham, ya? Materi yang sangat membantu selanjutnya adalah materi turunan. Ini turunan atau diferensial itu sebenarnya materi setelah limit, ya, namun kalau ujian akhir, materi ini sangat membantu dalam pengerjaan cara cepat maupun cara master super cepat. Oke, kita ingat kembali, turunan fx sama dengan x pangkat n adalah apa? N-nya dikalikan depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1, ya, pangkatnya kalikan depan, pangkatnya kurangi 1. Sebagai contoh, fx sama dengan x pangkat 5, maka 5-nya dikalikan depan, kemudian 5 kurangi 1, 5x pangkat 4. Kemudian misal lagi, 3x pangkat 2, 2-nya kalikan 3, kalikan depannya berarti 6x pangkatnya kurangi 1, ya, berarti 2 kurangi 1, 1. Nomor 3, jika ada fx sama dengan 3x pangkat 1, maka turunannya kalau ada x-nya hilang, ya, tentunya kalian sudah familiar yang sudah mempelajari turunan, tinggal 3. Kemudian 4, turunan
X. X itu kan sebenarnya ada 1 X itu seperti di atasnya, berarti turunannya X-nya hilang, tinggal 1. Nomor 5, jika ada fx sama dengan 3, tidak ada X-nya, maka turunannya adalah 0 ya. Oke, itu mungkin sangat membantu. Dan kalau kalian pengen lebih paham lagi, lihat video tentang, kalau sudah diupload, tentang turunan ya, itu biar lebih paham. Selanjutnya nomor 5 adalah cara cepat turunan akar. Jadi diingat-ingat, ini sangat membantu sekali dalam turunan, dalam limit maupun dalam integral nanti. Turunan akar U adalah U aksen per 2 akar. U aksen itu turunannya UU itu yang di dalam akar. Turunan akar U adalah U aksen per 2 akar U. Diingat-ingat, misal ya, kita punya akar 3X. Nah, yang sebagai U itu adalah 3X. Maka U aksennya berarti cuma 3. Yang di dalam kurung diturunkan, hasilnya 3 per 2 akar soalnya. Ya, cara cepatnya, tapi sebenarnya pakai langkah pangkat setengah. Fx sama dengan akar X, maka turunan yang di dalam akar adalah 1, ditulis per 2 akar soal ya. Lagi ada fx sama dengan 3x min 7, maka turunannya adalah 3x min 7. Kalau diturunkan 3x itu 3, min 7 kalau diturunkan 0 ya. Berarti turunannya 3 per 2 akar soal, 2 kali soal. Kalau saya sebut 2 akar soal, tapi sebenarnya 2 kali soal. Fx sama dengan akar x kuadrat min 4x. Nah, turunan yang di dalam akar itu berapa? Turunannya adalah 2x min 4, maka turunannya adalah 2x min 4 per 2 akar soal ya. Paham ya? Disederhanakan, 2-nya dikeluarkan, bisa dicoret. Oke, berarti tinggal x min 2 per akar x kuadrat min 4x. Paham ya? Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton Mastermatika. Like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian, mungkin bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Mastermatika lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.